Baik, masuk kita dengan tentang pembahasan kami nilai fungsi untuk sudut yang berelasi. Dalam menentukan nilai fungsi sudut yang lebih dari 90 Celcius, perlu dipahami dua hal, yaitu tanda nilai fungsi trigonometri dan setiap kuadrat dan rumus sudut berelasi. Nilai fungsi trigonometri dikuadratkan 1, semuanya bertanda positif. Sedangkan untuk dikuadratkan kedua, ketiga, dan keempat, hanya beberapa saja nilai fungsi trigonometri yang bertanda positif. Mari kita bahas bagaimana menentukan nilai fungsi trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadrat. Baik, ini kami telah membuat gambar, salah satu gambar, dan ini 90 Celcius atau Y, dan X 0 Celcius atau 360 Celcius, dan ini 270 Celcius, dan sebelah kirinya 180 Celcius. Ini kuadrat ke-1, kuadrat kedua, kuadrat ketiga, dan kuadrat keempat. Untuk menentukan tanda perbandingan trigonometri di setiap kuadrat, ingat kembali perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku yang diketahui salah satu sudutnya dan sisinya berdasarkan koordinat Kartesius. Baik, ini sin A sama dengan Y per R, dan cos A sama dengan I per R, dan tan A sama dengan Y per I. Cara menentukan nilai X dan Y-nya, di sini tanda X dan Y didapat berdasarkan tempat kuadrat sudut tersebut berbeda. Sedangkan tanda dari R selalu positif karena R merupakan hipotenusa. Baik, masuk pada kuadrat ke-1. 0 kuadrat 0 Celcius lebih besar dari A Celcius dan lebih besar 90 Celcius. X positif dan Y-nya juga positif. Berdasarkan sudutnya, A Celcius atau 90 Celcius min A Celcius, yaitu sin A sama dengan Y per R, itu adalah positif, dan cos A sama dengan I per R positif, dan tan A sama dengan Y per I positif. Masuk kita pada contoh soal. Ini dia contoh soal. Hitunglah nilai dari 120 Celcius. Nah, cara penyelesaiannya kita harus menggunakan dua cara, yaitu cara pertama menggunakan komplement 90 Celcius sehingga diperoleh cos 180 Celcius sama dengan cos 90 Celcius tambah 30 Celcius. Di sini sudut 90 Celcius tambah 30 Celcius berada di kuadrat kedua sehingga menghasilkan tanda negatif, dan karena menggunakan komplement 90 Celcius maka cos menjadi sin sehingga cos 180 Celcius sama dengan min sin 30 Celcius sama dengan min 1/2. Itu hasilnya 1/2. Dan cara keduanya adalah menggunakan komplement 180 Celcius, cos tetap cos, sehingga diperoleh cos 180 dan 180
dan 176 sama dengan cos 180 Celcius min 60 Celcius sama dengan min cos 60 Celcius sama dengan min 1/2. Hasilnya sama. Kuadrat kedua, 90 derajat kecil dari A derajat kecil dari 180 derajat. X berarti negatif, Y berarti positif. Besar sudutnya 90 derajat tambah A derajat atau 180 derajat kurang A derajat. Sin A sama dengan Y per R berarti positif. Cos A sama dengan X per R berarti negatif. Tan A sama dengan Y per X berarti negatif. Kuadrat ketiga, 180 derajat kecil dari A derajat kecil dari 270 derajat. X berarti negatif, Y berarti negatif. Besar sudutnya 180 derajat tambah A derajat atau 270 derajat kurang A derajat. Sin A sama dengan Y per R berarti negatif. Cos A sama dengan X per R berarti negatif. Tan A sama dengan Y per X berarti positif. Kuadrat keempat, 270 derajat kecil dari A derajat kecil dari 360 derajat. X berarti positif, Y berarti negatif. Sin A sama dengan Y per R berarti negatif. Cos A sama dengan X per R berarti positif. Tan A sama dengan Y per X berarti negatif. Untuk memahami dan menghafalnya cukup dengan mengidentifikasi tanda nilai perbandingan trigonometri yang positif saja di tiap kuadrat. Nilai perbandingan trigonometri yang bertanda positif pada kuadrat ke-1 adalah semua nilai perbandingan trigonometri di kuadrat kedua hanya sinus, di kuadrat ketiga hanya tanggal, dan kuadrat keempat hanya kosinus. Nilai perbandingan trigonometri yang bertanda positif berturut-turut dari kuadrat ke-1 sampai kuadrat keempat adalah sebagai berikut. Coba kita lihat pada tabel berikut. Kuadrat pertama, kuadrat 1, sudut fungsi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sudut pada sin 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Sudut pada cos 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Sudut pada tan 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3, 0, 0. Pada tabel kedua, kuadrat kedua, sudut pada fungsi 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Sudut pada sin 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Sudut pada cos 0, min 1/2, min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 3, min 1. Sudut pada tan 0, 0, min akar 3, min 1, min 1/3 akar 3,
0. Masuk ke kuadran ketiga. Jika besar sudutnya 180 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah 0. Kemudian, jika sudutnya 210 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah min setengah. Kemudian, jika besar sudutnya 225 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah min setengah akar 2. Kemudian, jika besar sudutnya 240 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah min setengah akar 3. Kemudian, jika besar sudutnya 270 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah min 1. Kemudian, jika besar sudutnya 180 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah min 1. Kemudian, jika besar sudutnya 210 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah min setengah akar 3. Kemudian, jika besar sudutnya 225 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah min setengah akar 2. Kemudian, jika besar sudutnya 240 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah min setengah. Kemudian, jika besar sudutnya 270 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah 0. Kemudian, jika besar sudutnya 180 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah 0. Kemudian, jika besar sudutnya 210 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah 1/3 akar 3. Kemudian, jika besar sudutnya adalah 225 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah 1. Kemudian, jika besar sudutnya 240 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah akar 3. Kemudian, jika besar sudutnya 270 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah tak terhingga. Kemudian kuadran keempat. Jika besar sudutnya 270 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah min 1. Jika besar sudutnya 300 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah min setengah akar 3. Jika besar sudutnya 315 derajat, maka nilai fungsi sin-nya min setengah akar 2. Jika besar sudutnya 330 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah min setengah. Kemudian, jika besar sudutnya 360 derajat, maka nilai fungsi sin-nya adalah 0. Jika besar sudutnya 270 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah 0. Kemudian, jika besar sudutnya 300 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah setengah. Kemudian, jika besar sudutnya 315 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah setengah akar 2. Jika besar sudutnya 330 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah setengah akar 3. Jika besar sudutnya 360 derajat, maka nilai fungsi cos-nya adalah 1. Kemudian, jika besar sudutnya adalah 270 derajat, maka fungsi tan-nya adalah tak terhingga. Kemudian, jika besar sudutnya 300 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah min akar 3. Kemudian, jika besar sudutnya 315 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah min 1. Kemudian, jika besar sudutnya 330 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah min 1/3 akar 3. Kemudian, jika besar sudutnya 360 derajat, maka nilai fungsi tan-nya adalah 0.